Horas, selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak didik kami SMP Swasta Cinta Rakyat 3 dimanapun berada. Di pagi hari ini, pertama-tama kita aturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya. Kita masih diberikan napas kesehatan untuk melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Baik, adapun tujuan Bapak di pagi hari ini yaitu adalah ingin memberikan penjelasan singkat mengenai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang kita rayakan atau peringati tepat pada hari ini di tanggal 20 Mei 2020. Adapun sejarah singkat tentang Hari Kebangkitan Nasional ini yaitu adalah dimulai pada tahun 1908 yaitu oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah seorang lulusan dari Belanda, yaitu seorang dokter. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini memiliki visi yang besar untuk bangsa Indonesia melalui cara yang sama sekali berbeda, bukan lagi melalui perlawanan konvensional, tetapi melalui cara yang lebih modern dan elegan untuk melawan bangsa Barat, yaitu melalui pergerakan pemuda terpelajar. Ide yang ia bawa ini kepada para pemuda dan juga mahasiswa kedokteran Stovia di Batavia yang lalu, yaitu adalah dengan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo, yang dalam bahasa Jawa yang bila kita artikan berarti usaha yang mulia. Jadi Budi Utomo itu bila kita artikan adalah usaha yang mulia. Gerakan pertama yang dilakukan oleh Budi Utomo ini adalah dengan mengadakan sebuah kongres tepat pada tanggal 20 Mei 1908. Di balik banyaknya kontroversi terkait dengan organisasi pergerakan mana yang duluan ada di Indonesia, namun apapun kontroversinya, harus diakui bahwa organisasi Budi Utomo lah yang berhasil memberikan inspirasi kepada para pemuda di zaman itu untuk bangkit. Itulah nanti cikal bakal berdirinya Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Batak. Karena adanya rasa persatuan, rasa saling memiliki, dan rasa senasib sepenanggungan tersebut yang dirasakan oleh para pemuda, dan mereka sepakat mengadakan suatu kongres pemuda tepat pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu nanti cikal bakal melahirkan sebuah ikrar yang suci yang bernama Sumpah Pemuda. Semangat kepemudaan itulah yang kemudian menyebar sampai ke seluruh daerah-daerah Indonesia yang lain. Dan seiring berjalannya waktu, para pemuda akhirnya bersatu. Gerakan organisasi Budi Utomo ini juga berhasil membawa pengaruh ke dunia politik dengan munculnya partai politik yang pertama di Indonesia yang bernama Indische Partij atas prakarsa Cipto Mangunkusumo. Adapun Cipto Mangunkusumo ini merupakan salah satu pendiri dari Budi Utomo tadi. Dan mereka adalah 3 serangkai ataupun 3 tokoh sekawan yang salah satunya bernama Ki Hajar Dewantara. Kita sama-sama tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Tahun silih berganti, gerakan perlawanan semakin terorganisir dan bukan lagi seperti sebelum-sebelumnya yang berperang sendiri-sendiri untuk daerahnya masing-masing. Tetapi kini sudah mulai terorganisir. Kini Indonesia makin mantap menemukan identitas bangsanya. Pada masa itu, para pemuda melalui organisasi Budi Utomo sudah memiliki pemikiran yang sangat maju, pemikiran yang modern, yaitu bahwa bangsa Indonesia jikalau ia ingin mengalahkan orang Barat atau bangsa Barat, tidak bisa lagi dengan cara tradisional, harus melalui cara yang modern,
yaitu melalui jalur pendidikan. Dan sampai sekarang cara itu masih relevan. Tugas kita sekarang sebagai pemuda-pemudi yang hidup di zaman sekarang ini adalah kita harus yang pertama merawat kebangkitan itu. Yang kedua, kita harus merawat dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita harus menjaga sikap agar tidak memecah belah ataupun mengadu domba. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah kita juga harus giat dalam belajar dan tidak boleh lagi malas-malasan demi kemajuan bangsa dan negara kita, Indonesia. Merdeka! Demikianlah penjelasan singkat dari Bapak. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Horas! Horas! Merdeka!